Terus bapaknya nantang, dia iyain, ya udah lu ikut gua ke Polda Metro Jaya, ayo lu ikut. Terus akhirnya dia masuk ke mobil, sebelum dia jalan tuh, dia sempat berhenti dulu nih, dia buka kaca, ngomong ke satpam, karena satpam udah mulai rame kan. Dia ngomong ke satpam, Pak, anak ini jangan sampai kemana-mana, kalau bisa antar ke Polda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ini bakal jadi video yang agak panjang dan gue harap kalian berkenan untuk dengerin ya. Kepada Bapak dan Ibu Kepolisian Republik Indonesia, saya ingin mengutarakan kekecewaan saya kepada kepolisian. Halo sahabat kompas.com, dengan saya Rizky Syahrial. Saat ini saya sedang berada di suatu tempat untuk bertemu dengan rekan kita, Mas Lachlan Gibson ya. Saya sendiri. Nah, Mas Lachlan ini dari kemarin minggu ini ya mungkin viral dengan kasus anggota polisi yang sempat cekcok dan akhirnya kasus sudah selesai. Oke, nanti kita dengar apa aja keterangan Mas Lachlan dan juga tetap stay tune terus. Ya itu tadi Jumat 15 November 2024 sekitar jam 10:10 sampai 10:15 malam ya. Terus itu saya lagi konvoy menuju ke arah Electronic City pokoknya. Nah kejadiannya tuh take place depan Ritz-Carlton yang ada jalan bercabang, yang ini ke jalan besar yang Sudirman tuh, ya ini ke arah Beer Hall, Electronic City, Senopati lah pokoknya. Itu ada mobil petugas, mobil dinas putih biru, Mazda 6, itu awalnya beriringan kan. Terus kita jalan, lama-lama dia motong, menyebabkan saya rem mendadak, terus ban belakang karena motor nggak ABS jadi slip. Terus, tapi untung nggak jatuh ya. Saya klakson panjang karena ya kaget. Terus saya juga ngeluarin kayak gestur tangan kayak gitulah ya. Nggak ada ngeluarin jari tengah, nggak ada apa-apa. Terus saya lanjut jalan lah pokoknya. Saya kira udah selesai masalah gitu kan. Saya dikejar pakai sirine, pakai strobo gitu kan. Akhirnya sekitar 300-400 meter setelah dari titik kejadian, saya berhenti depan pos satpam pintu keluar gedung Artagraha AGI. Nah, mobil bapaknya tuh berhenti belakang saya. Di situ posisi saya udah buka helm, udah lepas ya earbuds dan udah berdiri lah pokoknya. Bapak ini keluar dari mobil, langsung berhadapan sama saya nih kayak gini. Itu langsung bentak-bentak, langsung udah gak enak lah ngomongnya. Bahkan sempat bilang so pinter, so tahu dan lain-lain. Ketika saya udah nanya, Mas, Pak boleh ininya kasih tahu saya undang-undang apa yang memperbolehkan motong dari kanan sampai kiri secara tajam gitu. Terus sempat ada perdebatan tapi ya saya balas secara respectful kan. Terus di titik sampai saya naik pitam tuh di mana bapaknya itu foto saya secara nggak konsensual gitu kan. Terus akhirnya pas dia mau balik ke dalam mobil itu saya bilang, lu jangan kemana-mana, lu minta perpanjang gue perpanjang, saya bilang. Terus bapaknya nantang, dia iyain, ya udah lu ikut gua ke Polda Metro Jaya, ayo lu ikut. Terus akhirnya dia masuk ke mobil, sebelum dia jalan tuh, dia sempat berhenti dulu nih, dia buka kaca, ngomong ke satpam, karena satpam udah mulai rame kan. Dia ngomong ke satpam, Pak, anak ini jangan sampai kemana-mana, kalau bisa antar ke Polda. Kata satpamnya, baik Pak, siap. Bapaknya jalan, nunggu setelah gedung Artagraha kan ada lampu merah penyeberangan tuh, ada penyeberangan kan, dia berhenti tuh setelah itu. Oh dia Berhenti nungguin, ceritanya nungguin nih dia. Jaraknya jauh nggak kalau dari Enggak, kayak nggak sampai 100 meter sih, karena penyeberangannya tuh nggak jauh dari pintu keluar ini. Nah dia nungguin setelah situ, yang kalau kiri nih mau ke Polda, yang ada pelang arah Polda Metro Jaya, pelang biru. Oh, iya. Nah sebelum situ tuh dia nungguin. Nah akhirnya saya mau jalan nih, udah pakai helm ya kan, HP udah balik ke phone holder semua. Satpam tuh nanyain kronologis, alhasil kan harus ngejelasin dulu, nggak mungkin langsung cabut. Terus nggak lama kemudian, kayak yang saya bilang saya lagi konvoy, teman saya muter, karena kan SCBD one way system ya, dia harus muter. Pas teman saya datang, ditanyain juga kronologi, dimintain keterangan. Nggak lama lagi setelah itu, ada satpam patroli datang, satpam SCBD karena dia pakai rompi hijau kan. Nah satpam yang awalnya tektokan sama saya, ngobrol sama dia nih, sebelum dia balik lagi ke saya bilang, ya kalau dari kami sih bapak nggak salah ya. Terus ya udah kita tunggu aja bapaknya ini jalan, bapak nggak usah ikut ke Polda, nggak usah nyusul, udah lanjut kegiatan aja kata dia. Nah saya baik, udah. Bapak ini ngilang nih tiba-tiba. Bapak yang Polisi
Mungkin ya dia udah balik ke Polda gitu kan, nungguin mungkin ya. Terus ya udah lanjutlah kegiatan gitu Mas, itu secara kronologis ya. Sebelum ya saya kayak udah konsultasi dan lain-lain, katanya ya udah apa aja coba di medsos. Nah tapi sebelum seramai sekarang nih, pas viewers tuh masih kayak 200-300 ribu, saya udah ngambil langkah duluan di hari Minggunya tuh. Saya kan hari Sabtu ya, Sabtu malam upload, Minggu pagi tuh jalan langsung ke SPKT Polda, bikin laporan, terus diarahin ke tim yang nyelidikin tindak pidana itu, penyidik ya, dan mereka kira ada terjadi pukulan. Kalau terjadi pukulan itu bakal langsung diproses tuh. Tapi kan ternyata ini cekcok doang, jadi nggak ada tindakan pidana kan. Alhasil saya diarahkan ke Gakum, hari itu juga ke Gakum, ngobrol sama bapaknya, dan bapaknya bilang, oh di sini kita khusus laka lantas. Oh, Subdit Gakum. Iya, yang di, iya, karena ini khusus laka lantas. Coba Mas langsung ke Propam. Alhasil hari itu juga ke Propam. Itu hari Minggu ya? Minggu. Ke Propam tuh siang, sekitar waktu-waktu zuhur lah. Tapi nggak ada. Tutup, close emang, karena Minggu Propam tutup kan. Terus saya langsung pulang. Besok paginya jam 8 memutuskan balik ke Propam. Senin ya? Iya, Senin di Mabes, tapi langsung Propam Mabes tuh. Ya udah ngobrol, tapi emang di situ kan kondisinya saya nggak tahu nama, nggak tahu pangkat, dia nggak menggunakan seragam juga kan. Terus plat juga nggak hafal. Jadi buta ya? Buta lah. Alhasil Propam nggak bisa ngeluarin tim penyelidik, nggak bisa diproses laporannya karena ya nggak ada barang bukti kan. Nah di sini posisinya video tuh udah rame, TikTok tuh udah rame, IG udah rame. Udah ada berapa tuh kalau boleh tahu Mas? Udah 1 juta lebih Mas. 1,1, 1,2 hari Senin. Terus pas saya OTW balik nih dari Propam, itu kayak CBD dulu buat minta lagi CCTV, kayak biar bisa dibuat aduan ke Propam lah. Ternyata emang dari pihak CBD lagi menolak karena dan again butuh laporan kepolisian kan. Pas ya udah saya di situ oke, balik dulu ke rumah. Kondisi udah mumet banget, mau nyusun lagi nih harus apa gitu kan. Pas lagi OTW balik, ada orang dari Polda nelfon, Bu Dela, komisaris polisi Dela. Itu nelfon ngajak ketemuan. Langsung saya iyain tuh detik itu. Posisi lagi masih di motor. Langsung saya iyain, boleh mau ketemu di mana? Oh, Mas aja yang nentuin tempat, gitu kan. Ya udah saya tentuin tempat, alhasil kita bertemu lah. Minta keterangan tuh Bu Dela. Nah, saya sendiri menyaksikan di situ Bu Dela itu menugaskan anggotanya buat ke SCBD. Buat minta CCTV. Udah diproses dan lain-lain. Nah, di hari yang sama Pak Dirlantas ngajak ketemu lewat telepon. Mas, iya di lokasi yang sama tuh, di tempat yang saya tentuin. Pak Dirlantas telepon, alhasil udah kita langsung langsung ke kantor tuh. Langsung ke Polda kan, ketemu Bapak Dir, ketemu ada Pak Wadir juga. Akhirnya diceritain semuanya dan dari mereka akan ambil tindakan gitu kan. Nah, udah hari sudah berlalu karena setelah itu saya balik ke rumah kan, tinggal menunggu aja. Besoknya dapat telepon, CCTV udah ada nih, gitu kan, udah di tangan. Bisa ke Polda nggak? Ayo kita review bersama. Nah, hasil saya ke Polda, reviewnya tuh pause. Buat gue kan, gue ngeliat nih ada yang aneh nggak gitu kan. Terus ternyata sesuai semua nih, nggak ada yang di-cut, jangka waktunya juga jelas, dari titik kejadian, titik pas dia mulai ngejar dan lain-lain. Dapat semua, bahkan pas lagi konflik terjadi, CCTV-nya tuh dapat. Cuma memang mungkin karena kondisi malam, terus ada lampu strobonya kan nggak dimatiin tuh pasti berhenti. Jadi agak silo gitu kan. Jadi sama timnya Ibu Dela di forward ke tim IT-nya untuk di enhance videonya biar dapat platnya dan lain-lain. Hasil besoknya, berarti kemarin itu dipertemukan sama oknum F ini. Mas masih ingat mukanya? Masih. Dan bener ini orang ya. Pas kejadian? Deh, ingat muka, ingat ciri-ciri semua. Sampai tinggi badan, postur semua ingat semua. Dan pas emang pas ditemukan, ya emang ini orangnya. Bahkan saya bilang, ya bener ini orangnya, bener. Akhirnya kita didudukin sesuai dengan posan saya, berhadapan tuh. Ya kita ngobrol. Dan Pak Wadir datang. Ya itulah Mas. Saya juga di situ mau keluarin tuntutan, ya gimana nggak ada tindakan pidana. Ya, dari hasil baca saya juga nggak ada tindakan pidana kecuali dia penganiayaan, dia mukul atau apa, bisa lah ada tuntutan gitu kan. Tapi kan di sini sebatas pelanggaran kode etik. Jadi ya
tindakan yang diambil pasti disciplinary action, entah SP lah, entah peringatan lah atau apa, tapi pastinya bakal ada tindakan. Iya mas, saya minta maaf sedalam-dalamnya, saya minta maaf. Ya panjang lah pokoknya, ada kalimat-kalimat I didn't really get it, karena panjang banget tuh ngobrol, kayak hampir 10 menit, mungkin setengah jam kali, panjang lah itu ngobrol. Nah di situ intinya saya juga bilang, ingat mas, ingat ya, saya pekerja, mas juga pekerja. Saya capek, mas juga pasti capek. Tapi di sini posisi kita beda. Mas penegak hukum, mas menggunakan seragam. Jadi kalau capek, tapi harus satu profesional, gitu kan. Mas, saya juga bilang, mas, saya bayar pajak loh. Dan ya gajian mas dari pajak saya. Saya juga bilang itu. Langsung ke depan mukanya tuh saya bilang. Terus saya juga bilang, mas, ingat di luar sana mungkin banyak yang lebih berkompeten. Ya, yang banyak banget pengen jadi seorang anggota polisi. Tapi di sini mas yang dapat. Seharusnya mas bersyukur. Bukan malah menggunakan seragam ini untuk power abuse. Gue bilang. Dan ya maaf. Dia cuma balas maaf. Dia mengakui kesalahannya. Dia minta maaf. Dan dia ngomong nggak alasan dia kenapa dia bentak-bentak? Saya nggak ingat lagi, jujur. Karena di situ dia ngomong. Tapi di situ ya gue bahkan mungkin gue nggak kedip sama sekali kali ya mas. Gue ngeliatin matanya terus gue ngeliatin mukanya. Gue udah Kesel nih gue. Iya gue kesel, tapi in the same time bersyukur kita bisa ketemu. In the same time bersyukur lo mengakui kesalahan lo. Gitu loh. Ya make up lah, nggak banyak excuse ibarat kata. Dia datang, dia berani berhadapan gitu kan. Ya buat saya sih bersyukur banget. Ketemunya Pak Wadir ya. Oh Wadir. Ketemunya Pak Wadir. Sebenarnya saya sih yang ngomong. Dan again, kita berpacu kepada hukum. Nggak ada tindak pidana yang dilakukan. Alhasil, nggak bisa ada tuntutan pidana. Hanya ada pelanggaran kode etik. Jadi yang saya bilang, ya sebenarnya nggak bisa sampai lepas seragam juga ya. Secara realistically, dia nggak melakukan tindak pidana, ya nggak bisa lepas seragam dong. Kalau kode etik kan pasti jatuhnya penegasan kan, disciplinary action yang kayak saya bilang. Hasil itu yang saya tuntut. Dan Pak Wadir bilang iya pasti akan ditindak tegas dan lain-lain sesuai SOP yang berlaku. Dan ya saya sendiri yang bilang masalah itu gak bakal bisa lepas seragam karena saya tahu lah, saya udah baca-baca tentang hukumnya kan. Jadi ya nggak mungkin bisa. Artinya dengan mengakui kesalahan ada sisi puas dalam hati mas terkait hal ini. Betul. Dan again, saya memanusiakan manusia. Makanya di posan saya sensor kan. Karena ternyata posisi di sini bapaknya tuh udah berkeluarga, punya anak juga. Jadi ya sebagai manusia bermoral, manusia yang punya hati, saya rasa kurang pantas kalau misalnya sampai harus lepas seragam ya. Anak istrinya gimana? Dan kalau misalnya berefleksi ke pos, kalau nggak disensor gimana? Pasti akan diserang. Takutnya berefek secara langsung ke anaknya, mentalnya kena. Dan lain-lain kan saya nggak mau ya. Kejauhan lah, udah. Untuk saya dia ditindak tegas, dia minta maaf, dia mengakui, itu udah puas banget. Cukup banget. Udah nggak perlu ada yang berlebihan lah bagi saya. Berani bicara aja sih mas, berani ngomong. Jangan mau dibungkam lah. Kita kan semua punya hak yang sama, negara demokrasi kan. Jadi ya intinya berani ngomong, asalkan punya bukti yang jelas dan lain-lain. Berani ngomong, coba aja bikin dulu laporan gitu kan. Dan ya intinya berani ngomong lah. Intinya berani ngomong, coba ngomong aja dulu. Ya kita sebagai negara demokratis punya hak untuk bersuara. Gunakan hak dengan baik. Pembungkaman kan gak semestinya ada ya. Siapapun dia, kita semua punya hak bersuara yang sama. Ya, jadi bersuarakan aja dulu. Kita nggak tahu siapa yang akan datang di belakang untuk mendukung. Kalau saya kan murni dikawal oleh netizen ya, sampai seramai itu. Ya backingan saya netizen. Saya nggak perlu bawa siapa-siapa lah ibarat kata kan. So, nobody knows. Pasti akan ada orang di luar sana yang mungkin berpengaruh banget akan mengawal kasusnya. Ya, makanya coba suarakan aja dulu.